Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Kami dari kelompok 9 merupakan kelompok terakhir dari mata kuliah Curriculum and Material Development yang akan membahas materi terakhir yaitu Develop Instructional Process and Strategy. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Haji Mumu Abdurrahman dan Bapak Dr. Handes Abidin MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Curriculum and Material Development. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sylvie Alia dengan NIM 1202040123 dan rekan saya Septian Nurul Izati dengan NIM 1202040121 dan Sosilawati Habibali dengan NIM 1202040129. Untuk materi yang akan kami bahas di diskusi terakhir ini, yaitu yang pertama, apa itu pembelajaran yang efektif yang akan dibacakan oleh saya, dan kemudian dilanjut dengan materi kedua, bagaimana cara belajar yang efektif untuk kelas online yang akan dibacakan oleh saya, kemudian akan dilanjut oleh rekan saya, yaitu Sosilawati, dan dilanjut juga dengan materi bagaimana cara belajar yang efektif untuk kelas offline yang akan dibacakan oleh Sosilawati, kemudian dilanjut oleh Sevia, dan materi terakhir akan dibacakan oleh Sevia juga manfaat belajar yang efektif. Oke. Di sini untuk materi pertama yaitu apa itu pembelajaran yang efektif. Nah, ruang kelas adalah lingkungan belajar yang dinamis, menyatukan siswa dari berbagai latar belakang dan tingkat kemampuan yang berbeda dan karakter yang berbeda juga. Oleh karena itu, untuk menjadi guru yang efektif, membutuhkan penerapan strategi pengajaran yang efektif dan inovatif untuk membantu memenuhi kebutuhan individu di dalam kelas. Pelaksanaan kegiatan yang harus efektif membutuhkan tindakan yang harus menghasilkan efektif dan dampak positif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa efektif berarti suatu akibat, kesan, manjur, dan dapat mendatangkan hasil. Jadi, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang didukung siswa untuk mempelajari keterampilan, pengetahuan, dan sikap tertentu untuk membuat siswa senang. Pembelajaran yang efektif menumbuhkan pembelajaran praktis seperti fakta, keterampilan, nilai konsep, dan bagaimana hidup bersama dengan orang lain atau mencapai hasil belajar yang diinginkan. Kebutuhan dan harapan masyarakat akan layanan pendidikan yang berkualitas menjadi faktor pemicu utama inovasi manajemen pendidikan. Efektivitas sekolah dan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagian ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi dengan institusi yang lebih tinggi. Nah, jadi itu definisi dari pembelajaran yang efektif. Kemudian akan dilanjut dengan what is an effective way of learning for online class. Jadi di sini akan membahas tentang bagaimana cara belajar efektif untuk kelas online. Pembelajaran online sebagai satu-satunya pilihan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 memberikan perjuangan melawan virus ini, yaitu dengan cara sekolah online. Bahkan bentuk pengetahuan ini juga bisa diartikan sebagai pembuka akses pendidikan. Pendidikan yang biasanya terjadi sebagai interaksi langsung jadi online class ini adalah
interaksi antara pendidik dan pengajar itu tidak langsung, tidak bertatap muka secara langsung. Biasanya dalam pembelajaran antara guru dan murid itu langsung tatap muka, tapi di online kelas ini ada batas dan ruang yang memberikan kita jeda gitu dalam proses pembelajaran. Terus di sini guru dan siswa tetapi dilakukan dengan menggunakan koneksi internet. Nah, untuk keberanian belajar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Di sini ada beberapa strategi yang akan membuat efektif online kelas ini mudah gitu untuk kita dan pengajar. Yang pertama di sini make lesson plan. Nah, buat rencana pembelajaran. Kunci keberhasilan pembelajaran yang berani dimulai dari pembuatan RPP atau silabus. Jadi kelas yang efektif itu sesuai dengan RPP dan silabus atas persetujuan guru dan persetujuan murid. Kemudian make a plan lesson atau RPP ini harus ada tujuan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, struktur pembelajarannya bagaimana, bahan ajarnya juga bagaimana, media pendukungnya apa saja, kemudian evaluasi atau giving feedback, dan yang terakhir yaitu pengelolaan kelas. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran, struktur pembelajaran itu menyatu ya. Terus bahan ajar karena kita merupakan online class, bahan ajarnya juga paling discuss gitu, presentation lewat PPT, medianya apa, medianya Zoom, kadang Google Classroom seperti itu. Nah, terus di sini juga ada evaluasi pembelajaran atau giving feedback. Jadi setiap selesai presentation, biasanya dosennya yang kita rasakan sekarang karena kita online class juga, dosen itu sering memberikan feedback atau pertanyaan yang sekiranya kurang terjawab, dosen mengulas kembali gitu. Nah, jadi itu seperti ini. Atau mungkin jika kita masih belum paham, maka dosen mengulang lagi sehingga sampai kita paham. Nah, itu untuk make a lesson plan. Yang kedua ada learning structure, struktur pembelajaran. Nah, biasanya di kita ini sering bosen gitu apabila atau guru atau dosen yang hanya cerita aja. Nah, di sini itu tantangan gitu seorang guru untuk menyelesaikan masalah kebosanan ini. Yang pertama yaitu aja di sini. Karena kita online gitu. Jadi yang pertama dosen atau guru itu giving apa ya, ice breaking gitu, kayak ditanya gimana nih harinya, atau kalau misal ada kelas pagi gimana udah sarapan gitu. Kalaupun kita meetingnya lewat Zoom online atau Zoom meeting gitu, biasa ada dosen yang sering nanya ke kita. Terus yang kedua yaitu ajak siswa untuk bergerak. Karena kita online ya, biasanya dosen atau guru itu sering memberikan kita materi lebih dulu gitu, supaya kita membaca apa yang materi kita bahas pada hari ini. Jadi kita gerak, kita baca. Jadi apa yang akan dosen sampaikan kita ngerti terlebih dahulu, kita gerak nggak diem. Terus yang poin terakhir, menyampaikan materi pembelajaran dengan berbagai cara. Karena kita online, jadi materi yang disampaikan itu grup, antara presentation atau paling buat kuis. Nah, jadi itu tuh media apa ya, metode pembelajarannya bervariasi. Selain presentasi juga ada kuis yang meningkatkan materi kita. Terus di poin terakhir, libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi libatin gitu. Misalnya kalau guru atau dosen nerangin,
biasanya dijadikan example si siswa tuh, misalnya karena saya Silvi, misalnya si Silvi tidak ngerti grammar, jadi apa yang harus dia lakukan? Nah, seperti itu contohnya. Jadi libatkan siswa dalam pembelajaran, interaksi gitu. Misal ditanya, paham nggak ini materi ini? Atau kurangnya apa ya materi ini? Nah, seperti itu. Terus untuk poin yang selanjutnya yaitu mengevaluasi setiap pembelajaran. Jadi karena kita learning gitu, online learning, metode pembelajaran juga menggunakan media Zoom, biasanya dosen atau guru itu memberikan feedback terakhir, mengulas materi sedikit, tetapi dipahami kayak pertanyaan yang sekiranya belum terjawab, maka dijawab oleh dosen. Biasanya gitu yang kita rasakan. Terus yang terakhir untuk learning structure itu ajak siswa untuk melakukan refleksi. Jadi kan biasanya ada gitu mata kuliah atau pembelajaran yang ngebuat kita bosen. Terus gimana tah seorang dosen atau guru itu supaya kita nggak bosen? Biasanya kita itu terakhir diberikan ini kuis atau refleksi musik kayak gitu. Nah, mungkin sekian dari learning structure yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sasilawati. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya baik, terima kasih Bu Napa. Sekarang saya melanjutkan bagian use teknologi, yaitu menggunakan teknologi. Macam-macam metode pembelajaran terbaru sering memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaannya. Teknologi tidak hanya dapat membantu kelancaran kegiatan pembelajaran, tetapi juga dapat meningkatkan terlibatan siswa atau student engagement saat pembelajaran. Menggunakan teknologi tidak selalu merujuk pada teknologi yang high tech dan memerlukan alat canggih. Teknologi low tech seperti WhatsApp pun dapat guru manfaatkan untuk membantu keberhasilan pembelajaran daring. Kuncinya adalah task before apps. Tentukan tujuan pembelajaran baru, cari teknologi yang sesuai dan dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, bukan sebaliknya. Contohnya teknologi yang dapat guru manfaatkan itu seperti Zoom, WhatsApp, Google Meet, Google Classroom, kuis interaktif, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian ada yang keempat itu create exciting and effective learning media, yaitu membuat media pembelajaran yang menarik dan efektif. Guru dapat mencoba mendesain media pembelajaran dengan menggunakan metode design thinking. Yang pertama harus guru lakukan adalah mengidentifikasi masalah atau kesulitan belajar yang dapat terkait dengan materi yang diberikan. Setelah itu, coba membuat media yang sekiranya dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian, jangan langsung diterapkan. Lakukan kegiatan uji coba terlebih dahulu. Uji coba dapat guru lakukan dengan rekan sejawat atau rekan guru dan siswa itu sendiri. Nah, setelah mendapatkan feedback atau masukan, guru dapat menyempurnakan media pembelajaran tersebut. Nah, media pembelajaran dapat berupa gambar, infografis, video, lagu, aplikasi, alat peraga, dan lain sebagainya. Kemudian ada time management, yaitu manajemen waktu. Kita harus pandai mengatur manajemen waktu dengan baik, membuat jadwal dengan menuliskan apa saja yang harus dikerjakan dalam satu hari. Atau kita mempunyai target yang harus dicapai. Terus yang selanjutnya ada study room atmosphere, yaitu suasana ruang belajar. Hal kedua yang perlu kita perhatikan untuk belajar di masa pandemi yaitu ruang belajar.
pilih ruang belajar yang nyaman, jangan pilih ruang belajar yang tidak ada menjadi satu dengan kamar tidur. Terus, mengapa demikian? Hal ini untuk mengurangi rasa malas karena keinginan untuk rebahan di tempat tidur. Terus siapkan tempat yang nyaman dan tidak berisik sehingga belajar dapat lebih efektif karena minim gangguan. Selanjutnya ada don't procrastinate, yaitu tidak menunda-nunda. Kita mesti punya jadwal yang konsisten. Jadwal dan target yang telah kita susun berguna agar kita tidak menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Jadi penting agar kita tetap dan terus mengerjakan apa-apa yang harus dituntaskan. Terus ada maintain health, yaitu menjaga kesehatan. Nah, hal yang sangat penting yaitu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Menjaga kualitas tidur yang baik dan hidup sehat berolahraga sangat membantu kita dalam mengoptimalkan jadwal belajar mandiri di masa pandemi dan makan makanan yang bergizi. Strategi pembelajaran di masa pandemi tidak lagi menjadi tantangan besar jika guru tidak segan untuk selalu belajar. Nah, belajar memahami kebutuhan siswa, belajar teknologi yang dapat mendukung proses belajar mengajar, hingga belajar macam-macam metode pembelajaran terbaru yang mungkin dapat diterapkan di kelas daring atau online. Next. Nah, selanjutnya ada strategi pembelajaran yang efektif untuk offline. Kelas adalah lingkungan pembelajaran yang dinamis, mempertemukan peserta didik dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan berbagai tingkat kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Misalkan saya dari Ternate, Maluku Utara, terus Silvi dan Setia dari Bandung. Kemudian oleh karena itu, untuk menjadi guru yang efektif memerlukan penerapan strategi pengajaran yang efektif dan inovatif dalam kelas untuk membantu memenuhi kebutuhan individu siswa. Nah, pembelajaran yang efektif biasanya ditandai dan diukur oleh tingkat ketercapaian tujuan oleh sebagian besar siswa. Pembelajaran yang efektif tidak terlepas dari mutu pembelajaran yang berkualitas, karena kualitas hasil belajar tergantung pada efektivitas proses pembelajaran yang terjadi. Untuk mengetahui strategi pengajaran mana yang cocok untuk peserta didik, karena metode A belum tentu cocok diterapkan untuk metode B. Nah, berikut ini ada berbagai strategi pengajaran efektif yang dapat guru gunakan untuk menginspirasi proses pembelajaran di kelas. Yaitu yang pertama ada visualisasi. Visualisasi itu menghidupkan konsep akademik yang membosankan dengan pengalaman belajar visual dan praktis dapat membantu peserta didik, Bapak Ibu dalam memahami bagaimana penerapan materi yang dipelajari peserta didik dalam kelas di dunia nyata atau offline. Contohnya adalah menggunakan papan tulis interaktif atau LCD proyektor untuk menampilkan foto, tampilan, serta kegiatan yang mendorong peserta didik untuk bereksperimen dan aktif dalam kelas. Yang kedua ada pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran kooperatif ini dapat mendorong peserta didik untuk bekerja sama dengan membentuk kelompok, dengan mengekspresikan ide-ide peserta didik secara verbal dan menanggapi orang lain, akan mendorong peserta didik dalam mengembangkan kepercayaan diri mereka serta mengingatkan komunikasi dan keterampilan berpikir kritis. Contohnya dengan melakukan eksperimen ilmiah
dan memerankan drama pendek dalam kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Susilawati yang sudah memaparkan materinya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sepia. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada instruksi berbasis pertanyaan. Bapak Ibu guru dapat mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir sendiri dan menjadi pembelajaran yang lebih mandiri. Dengan mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menggali lebih dalam ide-ide yang mereka miliki akan membantu dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan permasalahan, serta mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Dengan memberikan instruksi berbasis pertanyaan, dapat memusatkan perhatian peserta didik pada pelajaran atau materi yang sedang didiskusikan. Pertanyaan ini dapat digunakan untuk menentukan apa yang telah dipelajari oleh peserta didik, serta untuk memotivasi dan menumbuhkan minat belajar siswa. Yang keempat, penggunaan teknologi dalam kelas. Dengan memanfaatkan teknologi dalam proses mengajar dalam kelas merupakan salah satu cara efektif yang dapat ditempuh untuk melibatkan peserta didik secara aktif, terutama media digital, sangat akrab dengan peserta didik di abad ke-21 ini. Papan tulis, interaktif, dan smartphone dapat digunakan untuk menampilkan gambar dan video yang dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan materi yang dipelajari. Pembelajaran dapat menjadi langsung interaktif ketika teknologi digunakan karena peserta didik dapat terlibat secara langsung dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang kelima, memilih metode mengajar yang tepat. Dan yang keenam, membuat skala prioritas. Ketujuh, merancang media pembelajaran yang menunjang. Yang delapan, mendesain tugas yang efektif. Dan yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Next. Adapun manfaat dari pembelajaran secara efektif. Yang pertama, menumbuhkan motivasi dan menumbuhkan keyakinan. Yang kedua, lebih kreatif dan aktif mencari sumber belajar. Yang ketiga, menjadi lebih baik dalam mengenali diri sendiri. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi akademis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sepia yang sudah memaparkan materinya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab akan disampaikan nanti pada jam mata pelajarannya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.